Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan sebagaimana biasa setiap pagi mengawali kegiatan hidup kita dengan terlebih dahulu menyempatkan waktu untuk ingat kepada Allah dengan membaca 1-2 ayat Al-Quran dan juga beberapa hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya sampaikan ayat ini, ayat dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 sampai 57, tapi ketika saya mendengarkan kembali rekamannya saya ada salah membaca rupanya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Saya kemarin baca ayat imun kalau nggak salah ya. Jadi salah, yang benar yut'imun. Jadi saudara sekalian, ini adalah salah satu ayat dalam Al-Quran, pedoman orang muslim, pedoman hidup orang muslim, bahwa hidup ini adalah ibadah. Hidup ini adalah untuk ibadah. Ibadah itu ya menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah, melakukan semua yang kita lakukan untuk persembahan kita kepada Allah. Jadi kalau kita hidup ini misalnya ya cari uang, hidup untuk bekerja, adanya begitu. Iya betul, untuk bekerja. Istilahnya dalam Islam bukan bekerja, beramal soleh, bukan bekerja. Beramal soleh itu sudah meliputi semuanya, termasuk bekerja, termasuk apa saja yang kita kerjakan. Yang istilahnya dalam Al-Quran itu beramal soleh, yakni berbuat baik dengan apa saja, dengan yang kita kerjakan. Itu semuanya harus yang baik-baik, tidak boleh yang tidak baik. Ya, apakah kita hidup ini kemudian bekerja, kemudian berumah tangga, menikah? Ya menikah itu juga ibadah. Makanya ketika kita menikah, kita diajari Allah jangan sembarang menikah. Nikahilah perempuan-perempuan yang beriman. Nikahilah wahai para perempuan, kamu menikah sama laki-laki yang beriman. Jangan dengan sembarang lelaki, asal laki gitu aja, enggak cukup. Laki iya bagi wanita, wanita iya bagi pria, tapi yang beriman, Allah menyuruhnya begitu. Sehingga pernikahan itu akan menjadi ibadah. Kemudian ibu harus mengandung, hamil, melahirkan anaknya, itu juga ibadah. Kemudian setelah punya anak harus mendidiknya, menyekolahkannya, itu juga ibadah. Jadi semuanya ini sebetulnya ibadah kepada Allah kalau kita niatkan untuk ibadah. Ingat, kalau kita nggak ada niat untuk ibadah, kita nyekolahkan anak gitu aja, nggak ada niat bahwa saya ya Allah kepingin anak saya jadi orang yang berilmu, nggak seperti saya, nggak sekolah. Saya kepingin anak-anak saya sekolah biar tahu ilmu, biar mengerti banyak hal. Dan dia bisa berbuat baik kepada orang, pada masyarakat, kepada negara ya. Untuk tidak seperti aku ya Allah. Lalu dia berdoa kepada Allah. Nah, jadi ya mau bekerja kah, mau menikah, berumah tangga, mau apa, termasuk berdoa. Ya berdoa itu juga ibadah. Dan kita baca Quran ini juga ibadah. Kita baca hadis-hadis Nabi juga ibadah. Jadi saudara, berdasarkan ayat ini ya sudah jelas kemarin diterangkan bahwa wahada tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Dan ayat ini jelas ya satu penjelasan bahwasanya mereka manusia ini dan bangsa jin juga diciptakan oleh Allah lil ibadah, hanya untuk beribadah, bukan untuk lainnya.
Ya, beribadah dalam pengertian luas, bukan hanya beribadah dalam pengertian puasa, sholat, zakat, haji, umrah, bukan hanya itu. Lalu pada ayat yang kedua ini juga harus saudara hafalkan, saudara ingat-ingat terus sepanjang hidupnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad qala Allah taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian atas perbuatan baik, atas kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolonglah kalian wahai orang-orang yang beriman dalam berbuat kebaikan. Ya, dan dalam berbuat yang menyebabkan mendapatkan takwa, ketakwaan. Kemudian ayat ini dilanjutkan di belakangnya, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi nasihat Allah ini luar biasa, Pak. Kita disuruh oleh Allah dalam hidupnya hanya tolong menolong untuk berbuat baik, bukan untuk berbuat jahat. Allah bilang wala ta'awanu 'alal ismi, dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa. Tolong menolonglah dalam perbuatan baik, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Ya, begitu juga wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam permusuhan. Jadi kalau ada anak bangsa ini ya bermusuhan, kita tidak boleh menjadi salah satu dari pembelanya. Gak boleh. Misalnya ini ya, kok sudah sering kali kita dengar di berita-berita itu benar apa salah, wallahu a'lam, kita nggak tahu, kita nggak pernah ngerti sebenarnya bagaimana. Di istana sudah mulai ada goncang antara kelompok Prabowo dan geng Solo, misalnya begitu. Ya apa tenan nenek, apa betul ada atau cuma asumsi saja, perdugaan saja. Ya, Prabowo mulai menjauh dari Jokowi. Apa benar apa enggak? Kita enggak tahu. Kita di sini kok, mereka di sana. Ya. Yang kelihatannya saja, belum tentu. Karena ada analis politik yang mengatakan itu cuma sandiwara saja semuanya itu. Sebetulnya negara ini sudah menjadi negara komunis. Negara ini sudah menjadi negara komunis. Sebentar lagi. Kata analis politik yang lain ya. Tapi kita serahkan kepada Allah saja. Kita semua ini enggak ada urusan dengan semua itu. Kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Apa yang bisa kita lakukan dari suatu kebaikan, kita lakukan. Jangan melakukan suatu keburukan. Kalau ada misalnya di anak bangsa ini ada dua kubu bermusuhan, kita tidak boleh menjadi pembela dari salah satunya. Kita menjadi perekat, mendamaikan. Jangan bermusuhan. Kita sama-sama anak bangsa. Kita sama-sama warga negara kesatuan Republik Indonesia. Kau boleh beragama apa, kau boleh berpartai apa, tapi kita saling bertolong menolong. Mestinya begitu, bertolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan seperti zaman dulu bertolong menolong ya bersatu dalam kesyirikan, bukan begitu. Ini dua ayat Al-Quran yang jadi pegangan pokok dalam hidup kita. Kemudian ada hadis Nabi kata Imam Nawawi, wa qad shahha, dan sungguh telah sahih, telah datang hadis yang sahih dari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sudah ada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, annahu qol, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda. Ini juga hadis Nabi yang kita jadikan pegangan dalam hidup kita. Apalkan ini hadis ini. Nabi mengatakan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi, kata Nabi begitu. Ini hadis sahih yang meriwayatkannya Imam Muslim, akhrajahu Muslim. Ya, selain itu masih ada lagi yang lain ya, tapi di sini Imam Nawawi mengatakan yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Muslim, berarti hadis ini adalah hadis yang sahih. Pokoknya kalau hadis yang meriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, itu sudah pasti dijamin sahih hadisnya, jangan diragukan lagi. Jadi benar-benar itu sabda Nabi. Nabi mengatakan wallah, dan Allah itu fi auni, dalam keadaan menolong al-abdi, seorang hamba, seorang manusia, makana, selagi dia adalah al-abdu, seorang hamba, fi auni akhihi, dalam keadaan menolong saudaranya. Jadi kata Nabi, Allah itu menolong seseorang, hambanya, seorang manusia, selagi seseorang itu dalam keadaan menolong saudaranya. Kita diajari oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW
oleh Allah. Kita diajari melalui surat Al-Hujurat. Nih saya tunjukkan suratnya. Suratnya ada di surat nomor 49. Namanya surat Al-Hujurat. Ayat surat Al-Hujurat surat nomor 49. Ayatnya ayat yang nomor 10. Ini saya tunjukkan ayatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, ya, surat yang ke-49 ayat 10. Nih. Innamal mu'minuna ikhwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innama sesungguhnya tiada lain al-mu'minuna orang-orang beriman itu semuanya ikhwatun bersaudara. Orang-orang beriman itu semuanya adalah bersaudara. Karena bersaudara kata Allah, fa'aslihu maka baikkanlah, perbaikilah atau baguskanlah baina akhawaikum atau maka damaikanlah baina akhawaikum di antara persaudaraan kalian. Tuh. Jadi Allah menyatakan manusia-manusia yang beriman itu semuanya bersaudara. Karena mereka bersaudara, seharusnya kalau ada perselisihan, ada pertentangan, ada permusuhan, didamaikan, bukan dikomporin, bukan dipanas-panasin biar tambah renggang hubungannya. Allah menyuruh kita mendamaikan sesama orang-orang yang beriman. Nah, saudara, setiap kali kita baca Al-Quran, di mana di situ ada perintah Allah atau ada larangan Allah, di belakangnya selalu ada kalimat seperti ini. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Itu selalu begitu. La'allakum, agar kalian semua turhamun, dirahmati, diberi rahmat, diberi rahmat. Kalau kita sudah dapat rahmat Allah, Pak, itu rahmat Allah itu nilainya pemberian Allah yang paling besar daripada harta yang bertriliun-triliun. Kalau kita sudah dapat rahmat Allah, mati saat itu juga udah nggak apa-apa, sudah. Nggak jadi apa-apa, nggak apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak apa-apa, udah. Asal sudah dapat rahmat Allah. Kenapa? Karena yang bisa menyebabkan manusia bisa masuk ke dalam surga karena dia dapat rahmat Allah, diberi rahmat oleh Allah, diberi belas kasih oleh Allah. Rahmat itu kalau orang Kristen bilang kasih, orang Nasrani bilang itu kasih Tuhan. Kalau Allah bilang, kalau Islam mengatakan rahmat Allah. Orang kalau sudah dapat rahmat Allah, dia pasti masuk surga. Itu sudah pasti itu. Nanti ada hadisnya. Kita sampaikan dalam kesempatan yang lain, ya. Jadi saudara, kita ini bersaudara, maka kita disuruh memperbaiki hubungan persaudaraan kita, jangan bermusuhan. Kalau ada yang bermusuhan, kita damaikan. Udah ngapain kita ini? Kalau perlu Indonesia ini menjadi juru damai dunia. Itu undang-undang dasarnya, pembukaan undang-undang dasar itu kita, itu ada kalimat seperti itu kok. Kita ini tidak setuju dengan penjajahan. Harus dihapuskan penjajahan di muka bumi ini. Enggak setuju Israel menjajah Palestina, enggak setuju kita. Itu. Dan yang lainnya juga begitu. Enggak setuju. Kita begitu. Kita ini kepengin menjadi juru damai dunia. Rusia sama Amerika katanya sedang panas-panasnya nih, mau perang ini, perang nuklir. Kita damaikan, jangan perang. Apa sih gunanya perang? Cuma bikin mati orang banyak saja. Ya, menyusahkan orang banyak saja. Kenapa manusia tidak bersatu untuk berbuat baik? Ya, saling tolong menolong. Ada PBB dulu didirikan untuk persatuan bangsa-bangsa untuk berbuat baik antar bangsa. Tapi yang sekarang ternyata tidak seperti itu. Ya. Jadi saudara sekalian, kita hidup ini hanya disuruh tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa maupun perbuatan permusuhan. Makanya kalau ada yang bermusuhan, Allah menyatakan fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun.
Ini satu. Nanti ada hadis yang lain, ada hadis Nabi juga. Nabi mengatakan innamal muslimuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara. Nanti ada hadisnya. Jadi sesama orang muslim juga bersaudara. Kita jangan sesama muslim terus bermusuhan, jangan. Apalagi bermusuhan hanya karena beda gurunya, beda kiainya, beda ustadznya. Ya, pengajian sana menyerang pengajian sana, pengajian sini menyerang menjelekkan pengajian sana. Jangan begitu. Sudah saudara ngaji ngikuti apa kata gurunya masing-masing. Amalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Gurunya ngajarin apa, ya udah amalkan. Kamu taunya begitu, gurumu taunya begitu, ya udah kamu amalkan. Kalau kamu pengen tahu lebih dalam lagi, kamu belajar. Jangan hanya dari satu guru, dari banyak guru. Imam Bukhari dan para ulama pendahulu kita dulu semuanya begitu. Ya, kembali ke sini saudara sekalian, ada hadis yang sahih yang mengatakan Allah itu dalam keadaan menolong seorang hamba, seorang manusia, ketika seorang hamba tadi dalam keadaan menolong saudaranya. Jadi maksud hadis ini, kalau kita sedang menolong orang, Allah itu akan menolong kita. Kalau kita suka menolong orang, Allah suka menolong kita. Gitu loh Pak maksudnya. Makanya saudara jadi orang, kalau bisa menolong orang, tolong orang itu. Semampu kita, dia perlu pertolongan apa, perlu bantuan apa, kita beri pertolongan. Tapi niatnya ikhlas karena Allah, bukan untuk cari muka, bukan untuk cari pujian, bukan untuk dipamerkan. Ini loh aku ini orang yang ringan tangan, bukan itu. Aku disuruh oleh Allah menolong orang. Jadi aku tolong orang ini karena aku bisa menolong dia. Nah, ketika kita menolong seseorang, Allah menolong kita. Saat ini kita menolong orang, nanti kali yang lain Allah menolong kita. Di saat tidak ada lagi pertolongan yang bisa kita andalkan, Allah nolong kita. Oh kamu ya, kamu sekarang sudah lagi susah ya. Dulu kamu menolong orang keluar dari kesusahan. Sekarang aku tolong kamu keluar dari kesusahan. Gitu Pak. Ini hadis-hadis yang kayak begini dipegang oleh para ulama ini, apal para ulama semua tentang ini. Makanya di sini kemudian dilanjutkan oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan satu ya, ingat Nabi pernah mengatakan seperti ini. Jadi kalau kamu bisa menolong orang, kamu tolong orang itu. Kalau kamu bisa menolong, kalau kamu nggak bisa menolong, cari orang yang bisa menolong orang itu. Ada orang nggak bisa makan, nggak punya duit untuk makan. Kamu cari orang yang punya duit, Pak. Itu kasihan, aku nggak punya duit, kamu punya uang, tolong orang itu, dia belum makan dari pagi sampai sore ini, kasih dia uang, kasih makan, gitu loh Pak. Ya, kalau kita sendiri tahu ada orang perlu pertolongan, kita tahu ada orang nggak bisa makan, kita kasih makan. Makanya Nabi sampai mengajarkan filosofi paling tinggi, filsafat tingkat tinggi. Nabi mengatakan wattaqun nar walau bisikin minat tamroh. Itu Nabi mengatakan begitu. Jagalah dirimu dari api neraka, jangan sampai kamu masuk neraka walaupun hanya dengan separuh dari biji kurma. Maksudnya kalau kamu punya kurma satu, kurma basah yang gede itu, kamu punya kurma satu, ya, cuma satu kamu makan, tapi ada orang lain dia nggak punya apa-apa, nggak punya makanan. Aduh, kamu belum makan belum? Sama sekali nggak ada makanan di rumah kamu, nggak ada. Ya udah nih, aku punya kurma satu, saya belah dua ya, kita belah dua, kamu makan separuh, aku makan separuh. Nabi mengajari begitu, jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh dari biji kurma, separuh dari buah kurma. Buah kurma itu seberapa sih? Kalau yang kurma kering paling jempol aku ini segedenya. Belum, jarang aku melihat kurma segede jempolku ini. Ada tapi jarang. Paling separuhnya ini. Itu kalau kamu punya makanan hanya satu biji kurma, jangan kamu makan semua, kamu belah-belah dua, kasih separuh kepada orang yang lain. Kenapa? Karena kalau kamu makan satu biji kurma, kamu nggak kenyang. Kamu makan separuh juga nggak kenyang. Tapi kalau kamu makan separuh, kemudian yang separuh kamu kasihkan orang, sama-sama nggak kenyang, tapi kamu selamat dari neraka. Gitu Pak filosofinya. Jadi sampai seperti itu Islam mengajarkan kepada kita. Tolonglah orang yang bisa kamu tolong. Karena ketika kamu menolong orang, kamu pasti akan ditolong oleh Allah. Silahkan saudara buktikan kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW ini. Sekarang saudara menolong orang, nanti saudara akan ditolong oleh Allah. Ya, ini hadis yang pertama. Yang kedua, di sini berikutnya ini. Wa annahu qol, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Ini juga begitu ini.
Nabi mengatakan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Man barang siapa, kata Nabi, dalla, dia menunjuki, ala kepada khairin, kebaikan, barang siapa menunjuki orang kepada kebaikan, falahu, maka untuk dia dapat apa? Mislu, seperti ajri, pahala, fa'ilihi, pelakunya, orang yang memperbuatnya. Contohnya begini, maksud hadis ini kata Imam Nawawi ya, kalau kita menunjuki seorang kepada kebaikan, ada orang yang nggak pernah ngaji, selama hidupnya nggak pernah ngaji, babar blas, kata orang Solo, blas, orang tahu ngaji, sama sekali selama hidupnya nggak pernah ngaji. Kita datangi dia, Pak, pagi-pagi ini kamu nggak pergi ngaji. Apa itu ngaji? Ngapain ngaji? Buat apa ngaji? Nggak dapat duit juga kan? Ngapain ngaji? Oh, gini ya. Kita hidup ini untuk ibadah, Pak. Nanti kita akan mati. Kalau orang udah mati, hanya ada 2 tempat sesudah mati. Satu surga, satu neraka. Kau pilih mana? Ya pilih surga lah. Kalau pilih surga, salah satu jalannya adalah ngaji, menuntut ilmu. Nabi kan mengatakan, man kharaja min baitihi, barang siapa keluar dari rumahnya li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, ya, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Orang yang berada di jalan Allah itu artinya dia sedang beribadah, berada di jalan Tuhan, jalan Allah. Nanti kalau dia mati masih surga itu orang kayak begitu itu. Nah, jadi ini berdasarkan hadis ini Imam Nawawi mau mengajari kepada kita, hadis Nabi mau mengajarkan juga kepada kita bahwa siapa yang menunjuki orang kepada suatu kebaikan, tadinya dia tidak pernah sholat, lalu kita ajari dia sholat. Tadinya dia tidak pernah ngaji, lalu kita ajari dia ngaji. Tadinya dia tidak tahu berbuat baik itu bagaimana sih, kita ajari dia berbuat baik. Orang yang tadinya tidak sholat, karena melalui kita dia kemudian sholat, maka saudara, ketika dia sholat, dia dapat pahala sholat, ya. Nah, pahala sholatnya dia akan diberikan oleh Allah kepada kita. Demikian juga kalau ada orang selama hidupnya nggak pernah ngaji, nggak bisa ngaji, baca Al-Quran nggak bisa karena berbahasa Arab susah. Itu bukan bahasa kita, ya. Tapi kita ajari dengan tekun orang yang tadinya nggak pernah bisa baca Quran, lalu kita ajari pelan-pelan sampai dia bisa baca Quran. Lalu ketika dia sudah bisa baca Quran, dia baca Quran, dia dapat pahala ketika baca Quran. Kita yang ngajarin dia sampai bisa baca Quran, dapat pahala sama dengan dia. Misalnya dia baca satu huruf dia baca dari Al-Quran ini, dia dapat 10 hasanat, 10 kebaikan. Sama seperti kita bersedekah kepada 10 orang, sama dengan seperti kita kasih makan 10 orang. Hanya dengan baca 1 huruf Al-Quran saja, pahalanya seperti sedekah kepada 10 orang. Tuh, seperti ngasih makan kepada 10 orang. Padahal kita coba baca alif atau nun gitu aja, qaf cuma gitu aja, nun cuma gitu aja. Itu dapat 10 kebaikan loh, sama dengan sedekah kepada 10 orang, sama dengan ngasih makan kepada 10 orang. Padahal cuma bilang nun gitu toh. Nah, ketika orang itu dia bisa ngaji karena kita yang ngajarin dia ngaji, setiap kali dia ngaji dia dapat pahala, pahalanya itu diberikan kepada kita. Itu sebabnya kenapa Imam Nawawi memilih mengaji, mendalami Islam daripada menikah. Walaupun itu pendirian beliau juga enggak benar juga sebetulnya. Nabi ngajarin kita, saya ini manusia biasa. Bedanya saya diberi wahyu, saya jadi utusan Allah. Tapi saya menikah juga. Maka istri saya banyak. Nabi boleh beristri lebih dari 4. Kalau kita nggak boleh. Paling banyak 4. Itu pun kalau kamu kuat membiayai, dan bisa adil. Kalau kamu cuma suka sama bini anom, bini tuanya ditinggal nggak diurusi, berdosa kamu. Nanti di hari kiamat setruk sampean. Datang ke hari kiamat tuh nggak bisa jalan, lumpuh separuh. Nanti hari kiamat ada orang teman kita, naudzubillah dari mudah-mudahan bukan teman kita. Kita ketemu jalan, kenapa orang ini lumpuh? Maka tahu aku sampai meninggal dia nggak lumpuh. Oh, ini dia punya bini anom dulu. Yang tua ditinggalkan, yang anomnya diurusi terus ini. Nih, itu gitu Pak, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke sini. Apa tadi kok bini anom sekarang ini? Jadi saudara,
Saya mau menyampaikan hadis ini sebagaimana Imam Nawawi mengajarkan hadis ini, barang siapa menunjuki orang kepada suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala pelaku kebaikan itu tadi. Kalau kita mengajari dia sholat, setiap kali dia sholat, karena kita yang ngajari dia bisa sholat, setiap kali dia sholat dia dapat pahala, pahala itu diberikan juga kepada kita. Lu apa enggak enak itu, Pak? Itu makanya Imam Nawawi pilih jadi guru. Karena ketika jadi guru, muridnya pinter. Ini ada guru, ini banyak guru-guru ini, ada guru SMP, SD, SMA, ya. Ketika dia mengajar muridnya ikhlas karena Allah, anak jadi orang pintar, dia berbuat kebaikan, gurunya dapat pahala itu seperti pahala yang didapat oleh muridnya itu tadi. Tuh, ya, ini hadis ini mengajarkan seperti itu. Nah, dan ini semuanya adalah ibadah. Mengajari orang kepada kebaikan itu ibadah, menunjukkan orang kepada kebaikan itu ibadah. Ya. Kemudian juga berikutnya ini Imam Nawawi mengatakan, wa annahu qala, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, man da'a, barang siapa menyeru, mengajak, ila hudan, kepada suatu petunjuk, barang siapa mengajak orang ke suatu petunjuk yang benar, kana lahu, ada untuk dia, minal ajri, dari pahala, mislu, seperti ujuri, pahala-pahala, man tabi'ahu, orang yang mengikuti dia. Layang kusu, tidak mengurangi zalika, yang demikian itu, yang seperti itu tidak mengurangi, min ujurihim, dari pahala mereka, syai'an, sedikit pun. Ini juga hadis akhrajahu Muslim, yang meriwayatkannya Imam Muslim. Jadi hadis ini Bapak Ibu dan saudara sekalian menerangkan kepada kita, ketika kita menjadi orang yang sudah tahu petunjuk Allah, sudah tahu bahwa hidup ini adalah begini, sudah tahu bahwa kita disuruh oleh Allah begini, kita sudah mengerjakannya. Lalu ada orang yang belum seperti itu, kita ajak dia kepada petunjuk Allah. Siapa yang menunjuki seseorang kepada petunjuk Allah, dia mendapatkan pahala seperti pahala-pahalanya orang-orang yang mengikuti orang itu tadi, tanpa mengurangi pahala orang itu tadi. Gampangnya beginilah contohnya. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini betul. Saya tiap pagi di sini ngajari orang, ngajari sampean mengenal Al-Quran. Mungkin selama ini saudara hidup nggak pernah ngaji kayak gini, nggak pernah. Lalu saya mengadakan majelis ini, ya, dengan bantuan saudara kita semuanya, termasuk Pak Haji Wahid yang sedang sakit. Ya, kita tetap berdoakan beliau, Allahumma shfi Haji Wahiduddin, Allahumma shfi Haji Wahiduddin, Allahumma shfi Haji Wahiduddin. Ternyata beliau paru-parunya penuh dengan cairan. Alhamdulillah. Aku ketika mendengar keterangan dari teman sejawat saya bahwa paru-paru beliau fibrosis, waduh, fibrosis, aduh, ngalih ini. Kalau betul, ternyata bukan fibrosis, Pak, cairan dalam paru-paru disedot. Ketika sudah disedot cairannya, beliau bernapas lega katanya. Alhamdulillah. Tinggal kita tunggu kesembuhan beliau. Ya, kita doakan supaya beliau diberi kesembuhan seperti saudara kita Bu Hajah Sri Sumiani dan yang lain-lainnya juga. Ya. Diberi kesembuhan oleh Allah dengan melalui usaha ikhtiarnya berobat kepada Allah. Nah, berobat kepada para dokter, nanti mendapat kesembuhan dari Allah. Nah, kembali ke sini ya. Saya setiap pagi mengajak saudara kepada petunjuk. Ini loh Bapak Ibu sekalian, kita hidup disuruh beribadah. Dan ibadah itu caranya begini. Lalu orang-orang pada ikut. Oh gitu ya. Sampai ngikuti 1, 2 ngikuti. Nih semua orang ngikuti. Ada 100 orang misalnya begitu. Ketika 100 orang tadi mengamalkan apa yang kita ajarkan, kita mendapatkan pahala 100 dari 100 orang tadi. Yang masing-masing orang tadi dapat pahala sendiri-sendiri. Yang satu orang dapat pahala 1, atau satu orang dapat pahala 10. 100 orang dapat pahala 1000. Nah saya yang mengajari orang tadi mengenal petunjuk Allah, lalu dia beramal hidup dengan petunjuk itu, mengikuti petunjuk itu, kita dapat pahala 1000 kebaikan karena diamalkan, ajaran kita diamalkan oleh dia. Itu loh Pak, gunanya betapa mulianya seorang guru. Guru itu mulia, itu profesi yang mulia. Jangan dibisniskan, jangan. Jadi guru jangan pebisnis, jangan. Kalau sekarang mau jadi pebisnis saja. Pokoknya urusan duit nih, kita senang, kita teman tapi urusan duit. Ya, kita teman tapi urusan dagang. Kamu utang bayar dong. Jangan kamu merasa teman aja, teman dekat, teman depan utang enggak dibayar, enggak boleh begitu. Urusan bisnis ya bisnis, urusan dagang, urusan saudara. Ya. Demikian juga guru. Ya,
jadi guru, jadilah guru yang mendapat pahala amal jariah. Itu akan begitu. Sehingga kalau mahasiswanya, muridnya kemudian jadi orang besar, jadi ulama, dia dapat pahala dengan keulamaannya, jadi dapat pahala kebaikan dari jabatannya, kita dapat pahala juga. Gitu. Enaknya jadi guru itu. Ini hadis yang kedua, ada yang ketiga ya. Yang terakhir ya. Yang terakhir satu lagi ya. Yang ada keperluan silakan meninggalkan tempat, enggak apa-apa, saya bacakan hadis yang terakhir. Wa annahu, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini beliau pernah berkata li aliyin, kepada menantu beliau sekaligus saudara sepupunya Nabi tapi jadi menantu, namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi kepada menantunya yang sekaligus saudara sepupunya? Beliau mengatakan begini, fa wallah, maka demi Allah wahai Ali, la'an yahdi, ya, sungguh bahwasanya yahdillah, Allah menunjuki, bika, dengan sebab kamu, karena kamu, rojulan, kepada seseorang. Maksudnya demi Allah wahai Ali, kalau Allah menunjuki seseorang, memberi hidayah, memberi petunjuk kepada seseorang melalui kamu wahai Ali, kepada wahidan, seorang laki-laki saja, kepada seseorang saja, khairun laka, itu lebih baik laka bagi kamu, min humrin na'am, daripada kamu mendapatkan harta berupa onta merah. Onta merah, Bapak Ibu sekalian, di zaman Nabi dulu itu merupakan kendaraan kebanggaan, harta yang paling dibanggakan. Kalau sekarang orang punya mobil mewah gitulah kira-kira. Orang punya mobil mewah, apa misalnya Lamborghini atau apa lagi itu, Rolls Royce misalnya. Rolls Royce itu anti peluru, itu ditembak kacanya nggak pecah, tembak bodinya nggak tembus. Mobil Rolls Royce itu, atau mobil apa lagi yang mahal-mahal itu. Itu dulu yang namanya onta merah itu seperti itu, harta kebanggaan. Nabi mengatakan, wahai Ali, kalau kamu ya mengajari orang, menunjuki, ngajarin orang sampai dia dapat petunjuk dari Allah, hanya satu saja orang dapat petunjuk melalui kamu wahai Ali, itu lebih baik daripada kamu dapat duit yang banyak sehingga bisa beli mobil mewah. Ngajari orang sholat sampai dia bisa sholat, itu lebih baik daripada dapat harta yang banyak. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan semua hadis ini saudara sekalian itu mengajarkan, menunjukkan kepada kita agar kita menjadi orang berusaha untuk mendapatkan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Mana saja yang bisa mendatangkan kebaikan kita kerjakan supaya Allah memberi kebaikan kepada kita yang banyak, memberi pahala, ganjaran yang banyak. Dan itu yang kita cari dalam hidup ini. Dan itulah yang namanya ibadah, mencari pahala dari Allah, mencari ganjaran dari Allah, bukan dari orang, bukan dari manusia. Itu yang namanya ibadah. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, memberi kesabaran untuk tetap menuntut ilmu, memberi kesehatan dan kekuatan kepada kita yang sedang sakit, menyembuhkan semua yang sedang sakit, memberi pada kita semua kemudahan dalam mencari nafkah, dalam mencari uang, dalam mencari rezeki yang halal, dan semoga kita diberi kemudahan juga oleh Allah untuk mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita menuju kepada kebaikan, menuju kepada ridho Allah, dan kita bersama-sama dengan anak-anak, istri-istri kita, cucu-cucu kita berada dalam surga Firdaus. Insyaallah taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.